Tes, tes, tes. Tes, 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 masuk. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Prof, para dokter konsulen serta PPDS sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan pembacaan sari pustaka kedua dari Dokter Luhdi. Silakan, waktu dan tempat silakan. Selamat pagi, Ibu Prof, para dokter konsulen dan juga rekan PPDS sekalian. Hari ini saya akan membacakan tiga hari pusaka dua saya yang berjudul Triptoni pada posteritis uveitis posterior. Nah, uveitis posterior sendiri, bagaimana dari dampak global dan juga profil epidemiologi uveitis di Indonesia. Nah, uveitis ini sendiri menimbulkan beban penyakit yang cukup besar terhadap masyarakat secara global, di mana berkontribusi sekitar 5-10% kasus kebutaan di seluruh dunia. Nah, uveitis posterior sendiri ini sering sekali mengenai populasi usia produktif yang sering bersifat kronik ataupun recurrent, di mana penyakit uveitis posterior sendiri ini berdampak bagi kesehatan maupun sosial ekonomi yang menimbulkan dampak yang cukup besar. Kemudian di Indonesia sendiri, posteritis posterior dan juga konjungtivitis berkontribusi sebanyak 78% dari keseluruhan kasus di Indonesia.
Berbeda dengan negara-negara barat, di mana lebih sering terjadi atau didominasi oleh ovitis anterior. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, ovitis posterior lebih sering disebabkan oleh penyakit infeksi, di mana suprasensi kontribusi sebanyak 19% dan berperan sebanyak 8%. Kemudian pelaksana ovitis posterior. Yang pertama adalah prinsip ini dianggap dapat menanggulangi komplikasi dari struktural ataupun retina seperti misalnya ERM, CME, RD, dan juga VH. Kemudian tes, 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 izin diulang deh. Bagaimana dampak global dan juga profil epidemiologi uveitis di Indonesia? Lanjut. Oh, udah. Kemudian menurut Sun Working Group kriteria, di mana uveitis sendiri ini didefinisikan sebagai suatu kondisi terjadi inflamatori secara intraokuler yang lokasi utamanya itu berada pada retina dan atau koroid, di mana sering melibatkan struktur-struktur sekitarnya seperti misalnya vitreous, kemudian pembuluh darah retina ataupun optic nerve. Untuk retina dan koroid sebagai lokasi utama dari posterior uveitis, akan dengan intermediate. Bahkan lokasi utamanya adalah berada pada badan kiri dan juga vitreous. Kemudian proses itu dapat menjadi dapat terlibat bagi inflamasi sekunder pada vitreous pada uveitis posterior ini karena vitreous ini bersifat reservoir terhadap sel inflamasi, kemudian terhadap sitoksin, kemudian sangat lambat dalam penghilangan dari mediator-mediator inflamasi sehingga menyebabkan penyakit spesifik ini menjadi. Kemudian klasifikasinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang infeksius dan ada yang non-infeksius. Yang infeksius sendiri itu dibagi menjadi CMV ataupun sitomegalovirus, di mana sitomegalovirus retinitis ini dapat yang progresif hingga menyebabkan terjadinya atrofi pada keseluruhan lapisan retina sehingga retina menjadi rapuh dan sangat tipis, menyebabkan terjadinya retinal detachment. Nah, hal ini berbeda dengan toxoplasmosis okuler, di mana bisa menyebabkan terjadinya membran ataupun makula atraksi yang disebabkan oleh terjadinya vokal necrotizing retinal choroiditis. Pada kasus okular toxoplasmosis ini jarang menyebabkan terjadinya proses retina yang progresif. Kemudian untuk kasus ARN ataupun akut retinal necrosis yang disebabkan oleh varicella zoster virus ataupun herpes zoster virus yang menyebabkan terjadinya necrosis retinitis pada bagian periferal secara fulminan ataupun progresif yang disertai dengan adanya vaskulitis oklusif yang berat dapat menyebabkan adanya lubang-lubang ataupun sirip pada retina. Hal ini menyebabkan terjadinya retinal detachment yang berat yang merupakan salah satu indikasi dari bedah emergensi pada vitreoretina. Kemudian untuk ocular tuberculosis dapat terjadi adanya choroidal granuloma, kemudian chronic occlusive retinal vasculitis dan juga ischemia adanya pelepasan dari VEGF. Pelepasan dari VEGF ini menimbulkan adanya neovaskularisasi, yaitu pembentukan pembuluh darah bersifat rapuh sehingga dapat menimbulkan terjadinya hemorrhage yang menyebabkan pembentukan fibrovaskular, jaringan fibrovaskular yang dapat menyebabkan terjadinya di mana yang persisten gitu. Mohon izin, cek
Mohon izin sedang ada pergantian mikrofon sebentar. Ini mataku pernah nggak? Tadi pertama sudah pakai ini mataku, terus itu putus. Saya pakai ini mungkin putus. Cek 123, mohon izin apakah suara saya terdengar jelas? Cek satu, cek 123, apakah suara saya terdengar jelas? Cek 123, apakah suara saya terdengar jelas? Mohon izin cek 123. Ini tempat yang slide-nya. Ini nggak mau. Mohon izin saya lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah ocular sifilis, di mana ocular sifilis ini sangat khas, di mana ada vitreous sleeve yang persisten yang disebabkan oleh adanya blood retinal barrier yang rusak. Untuk retinal detachment sendiri pada ocular sifilis sangat jarang terjadi. Kemudian
Mohon maaf. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua yaitu non-infeksius. Etiologi secara non-infeksius yang pertama adalah idiopathic, di mana untuk mendapatkan diagnosa ini adalah dengan mengeksklusi dari penyebab sistemik ataupun penyebab infeksi yang sering berhubungan dengan aktivasi dari sel T. Dapat menyebabkan terjadi Izin Prof, dokter, sedang terjadi gangguan internet. Mobile data. mohon izin, saya satu dua tiga tempat suara saya terkena. Mohon izin untuk melanjutkan, dokter. Kemudian, kemudian yang ketiga adalah ocular sarcoidosis, di mana pada ocular sarcoidosis ini ditemukan adanya retinal membran dan juga sirkuit makular edema yang disebabkan karena timbulnya sistemik granulomatous disease dan juga inflamasi sitrus yang kronik. Untuk Focalian hararia disease dapat menyebabkan terjadinya choroidal atrofi, kemudian makular dystrophy, dan juga RM yang sekunder yang disebabkan karena adanya progressive dysfunction daripada RPE. Kemudian untuk bursa chorioretinopathy dapat terjadi vitritis yang persisten, kemudian progressive macular dysfunction yang disebabkan karena adanya multifocal hypopigmentation lesion. Kemudian untuk tata laksana dari uveitis posterior sendiri adalah tujuan utamanya adalah untuk mengkontrol informasi, kemudian mencegah terjadinya retinal ataupun choroidal damage, kemudian untuk mempertahankan dari visual ataupun penglihatan dari pasien dan juga untuk memanajemen dari komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, untuk tata laksana ini sendiri perlu diperhatikan apa ada faktor-faktor tertentu pada pasien misalnya bagaimana etiologinya, kemudian dari severity inflamasinya, kemudian lokasi mana saja yang terkena dan juga komplikasi vitreoretinal apa saja yang sudah terjadi pada pasien. Untuk kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya vitritis yang persisten, kemudian opacity vitreous yang berat, kemudian adanya komplikasi vitreoretinal sekunder itu dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persplanavirektomi. Untuk tata laksananya sendiri itu harus bersifat individual, bisa individual pada masing-masing pasien, tidak bisa dilakukan keseragaman karena melihat bagaimana kondisi dari pasien tersebut dan apa yang terapi utama yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kemudian untuk pars plana virektomi sendiri adalah suatu tindakan ataupun prosedur surgikal yang dilakukan pada daerah pars plana, yaitu daerah yang avaskuler di ciliary body, lokasinya sekitar 3 sampai 4 mili posterior daripada limbus. Di mana tujuannya adalah untuk meminimalisir injury pada lensa dan juga trauma pada retina. Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama dilakukan infusion di mana dilakukan stabilisasi dan juga maintenance daripada intraocular pressure,
Kemudian dilakukan iluminasi, yaitu untuk menyediakan visualisasi pada intraokuler. Kemudian dapat dilakukan vitreous shutter, yaitu memotong dan juga menghilangkan bagian-bagian dari vitreous dan juga melakukan penghilangan dari bagian vitreous yang mengalami opacity, kemudian adanya debris inflamasi, kemudian adanya perdarahan ataupun membran-membran yang mengalami patologi pada retina. Kemudian untuk Kemudian ada juga mekanisme yang dapat ditambahkan dari PVC ini. Yang pertama misalnya adalah untuk menghilangkan dari traksi retinal, kemudian nyumbang healing, kemudian dapat dilakukan juga tamponade pada uh, tergantung dari hal-hal yang dapat ditemukan dalam tindakan operasi. PVC sendiri ini memiliki dua efek. Yang pertama adalah mechanical effect yang berfungsi untuk memperbaiki dari struktur anatomi pada retina ataupun pada koroid. Dapat merilis dari vitreoretinal adhesion, kemudian menghilangkan dari vitreoretinal traction, kemudian memperbaiki dari struktur anatomikal baik retina maupun koroid, kemudian dapat meningkatkan dari akses pada posterior segmen dan juga menghilangkan membran-membran yang bersifat patologikal pada retina. Kemudian selain itu yang tidak kalah penting bahwa uh, PVC ini juga memiliki efek imunologikal di mana untuk menekan atau menurunkan dari beban inflamatori yang terjadi di dalam intraokuler. Yang pertama dengan menurunkan dari beban intraokuler inflamasi, kemudian mengeliminasi dari sitokin-sitokin proinflamasi, kemudian menghilangkan dari stafot vitreous, dan juga menurunkan penggunaan imunosupresan post-operatif. Untuk algoritma yang dapat dilakukan sendiri pada PVC ini atau indikasi yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah kita perlu menggunakan PVC atau tidak, yang pertama adalah ketika ada pasien dengan posterior uveitis, kita akan pasti melakukan inisial terapi tergantung dari etiologinya, apakah etiologinya infeksi ataupun non-infeksi. Terutama biasanya inisial terapi yang diberikan adalah kortikosteroid dan juga imunosupresan, di mana setelah diberikan terapi, maka kita perlu melakukan evaluasi treatment dan juga bagaimana respon terhadap terapi yang telah diberikan tersebut. Apakah inflamasinya menjadi terkontrol? Jika iya, maka dapat dilanjutkan dengan medical terapi. Kemudian apabila inflamasinya tidak terkontrol, maka atau ditemukan adanya persistensi kritis, maka dapat diindikasikan untuk dilakukannya PVC. Misalnya pada inflamasi related seperti misalnya adanya virus yang persisten diikuti dengan adanya vitrus yang bone, kemudian sulit untuk mengevaluasi dari bagian fundusnya, kemudian yang kedua adalah refraktori dari pemberian terapi atau tidak membaik dengan pemberian terapi sehingga masih ada vitritis yang menetap, kemudian dapat juga digunakan untuk diagnostik indikasi secara diagnostik, yaitu dengan adanya misalnya infeksi pada intraokuler yang tidak dapat ditegakkan, dan juga adanya intraokuler lymphoma suspek. Kemudian selain itu dapat juga digunakan untuk komplikasi-komplikasi struktural pada vitreoretina, seperti misalnya epiretinal membran, vitreomacular traction, kemudian sustained macular edema, dan yang lainnya. Namun, tidak harus berpatokan dengan algoritma tersebut karena posterior posterior vitritis ini sendiri dapat juga langsung dilakukan indikasi untuk PVC tanpa dilakukan pemberian ataupun menunggu dari hasil untuk evaluasi pemberian kortikosteroid dan juga pemberian imunosupresan, di mana misalnya terdapat titis bibir, kemudian adanya retinal detachment, kemudian tidak terkontrol dari uveitis-nya sendiri, kemudian adanya vitritis yang supuratif ataupun adanya inflamasi yang sangat berat dan tidak membaik, kemudian adanya vitreous hemorrhage yang tidak clear pada pemeriksaan endoskopi. Kemudian indikasi pada PVC pada posterior uveitis yang pertama adalah komplikasi yang terjadi pada vitreoretinal interface. Komplikasi yang paling sering terjadi yang pertama adalah epiretinal membran dan juga adanya vitreomacular traksi, di mana epiretinal membran ini terbentuk fibrocellular membran
pada retina yang menyebabkan retina itu menjadi wrinkle ataupun mengkerut sehingga terjadi dan juga mengalami distorsi. Kemudian untuk PMP sendiri, di mana terjadi tarikan secara mekanik, terutama bisa terjadi pada makula yang menyebabkan terjadinya adanya distorsi ataupun edema pada makula. Kemudian untuk Parsplana virektomi ini berperan dalam menghilangkan epiretinal membran itu sendiri tentu saja, kemudian dapat dilakukan dengan melakukan internal limiting membran healing untuk menurunkan dari recurrency, kemudian dapat menurunkan dari vitreoretinal traksi atau melepaskan dari vitromakular traksinya, kemudian untuk memperbaiki dari struktur anatomi dari retina, kemudian untuk manajemen dari retinal rhematogenous detachment, kemudian untuk menghindari dari kerusakan retina yang semakin progresif. Kemudian yang kedua adalah proliferatif vitreoretinopathy, di mana adalah penyembuhan yang terjadi secara abnormal sehingga terbentuk proliferasi dan juga kontraksi pada membran dan juga retina pada bagian surface-nya. Di mana untuk di mana terjadi proliferasi daripada sel dan juga pada retina dan juga pada preretinal surface sehingga terjadi membran kontraksi yang menyebabkan adanya tarikan pada retina sehingga terjadi retinal detachment ataupun distorsi. Kemudian peran dari PVV sendiri pada kasus ini dapat menghilangkan inflamasi dan juga terbentuknya proliferasi dari membran, kemudian menghilangkan vitreoretinal traction, kemudian untuk restore dari atau memperbaiki dari struktur retina sendiri, kemudian untuk memfasilitasi reattach ataupun improve dari visual outcome, dan juga bisa untuk memperhatikan bagaimana indikasi dari mayor surgical pada uveitis posterior dengan adanya severe struktur retinal komplikasi. Kemudian persisten vitritis ini berdasarkan Musenbal klasifikasi itu dilihat apakah vitrosepsi itu lebih dari sama dengan grade 2. Maka jika lebih dari sama dengan grade 2 ini, maka bagian belakang posterior dari retina itu sangat sulit untuk dievaluasi, dapat digunakan sebagai indikasi dilakukannya untuk VTC. Kemudian untuk benefitnya sendiri atau keuntungannya sendiri dapat menghilangkan sel-sel inflamasi, debris, dan juga kekeruhan pada vitreous, kemudian untuk menurunkan dari beban inflamasi intraokuler, kemudian meningkatkan dari clarity ataupun kejernihan dari visualisasi bagian posterior dari retina, dan juga untuk meningkatkan dari penglihatan pasien. Kemudian untuk vitreous hemorrhage yang tidak baik, di mana adanya PEGF, induksi dari PEGF akan menyebabkan terjadinya neovaskularisasi, di mana neovaskularisasi ini terjadi pembentukan pembuluh darah baru yang terutama akan lebih rapuh dan juga mudah pecah atau mudah terjadi perdarahan pada retina. Inilah yang menyebabkan seringnya terjadi hemorrhage atau vitreous hemorrhage pada penyakit vitreous posterior. Kemudian bagaimana Paksana virektomi memberikan peran bagi vitreous hemorrhage ini? Yang pertama adalah untuk memberikan kejernihan ataupun visualisasi pada bagian posterior dari segmen posterior mata, kemudian untuk menghilangkan dari blood vitreous dan juga untuk meningkatkan dari visualisasi bagian posterior, kemudian untuk memberikan treatment untuk retinal neovaskularisasi ataupun jika ditemukan adanya retinal tear, dan juga untuk menurunkan beban inflamasi dari intraokuler. Kemudian untuk clinical decision algoritma yang pertama adalah mengenai surgical timingnya. Nah, untuk surgical timingnya sendiri ada quiescent state, di mana ini adalah inflamasi yang terkontrol setidaknya adalah 3 bulan. Ini adalah berdasarkan SAM kriteria dengan terapi yang stabil. Untuk indikasinya biasanya adalah ERM yang elektif, kemudian CNP yang refraktori, kemudian stabil ataupun vitritis yang kronik namun stabil. Kemudian di sini juga bisa dilakukan emergency condition ataupun tidak perlu menunggu adanya fase quiescent phase ini.
WFM case ini, di mana misalnya pada acute retinal necrosis atau terjadi fulminant retinitis, kemudian adanya retinal detachment yang progresif, kemudian adanya lymphoma vitreoretinal suspect, sehingga tidak perlu menunggu fase 3 bulan tersebut, namun perlu diperhatikan tetap harus dilakukan penanganan ataupun menjaga agar inflamasinya tetap stabil. Kemudian untuk perioperatif manajemennya, yang pertama ada fase preoperatif, tentu saja dengan memberikan tata laksana sesuai dengan etiologinya. Jika etiologinya telah diketahui, misalnya pada yang infeksius, tentu saja dengan anti mikroba ataupun antiviral yang sesuai dengan etiologinya. Kemudian tetap untuk non infeksi itu perlu diberikan oral prednisol dengan dosis 0,1 sampai 1 miligram per kilogram berat badan per hari untuk menghindari terjadinya flare up. Kemudian yang pada fase kemudian untuk fase operasinya, kemudian setelah operasi itu ada post operatif di mana diberikan terapi ataupun manajemen untuk menghindari terjadinya perkambuhan kembali, kemudian untuk terjadinya flare up, kemudian dapat dilakukan serial macular OCT untuk ataupun close monitoring untuk menghindari terjadinya rekruensi dari inflamasi. Di sini dapat dilihat berbagai clinical outcome berdasarkan literatur studi, di mana terlihat bahwa beberapa komplikasi-komplikasi yang terjadi dapat dapat membaik, di mana ada peningkatan dari BCVA lebih dari 50% kasus pada Kalogeropoulos 2020, kemudian 70% sampai 80% pasien itu mengalami peningkatan pada visual acuity-nya oleh Alia et al. 2025, kemudian adanya keberhasilan dari kontrol untuk traction dari membran dengan melakukan membran tiring oleh Nekakon et al. 2023 dan yang lainnya. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, bahwa PVP ini bukan hanya untuk therapeutic modality, namun juga dapat digunakan untuk diagnostic modality. Kemudian adanya struktur damage ataupun kerusakan struktur akibat komplikasi itu dapat ditangani dengan PVP. Kemudian untuk keberhasilannya itu perlu dilakukan kontrol dan juga perlu diperhatikan waktu yang tepat untuk dilakukan tindakan. Terima kasih sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih presentasinya Dr. Lohde. Sekarang saya persilahkan pertanyaan dari PPDS. Silakan Dr. Cindy. Selamat pagi dokter, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya kepada presentan, jika pars plana vitrektomi dapat mengurangi mediator inflamasi, mengapa pasien tetap memerlukan terapi imunosupresif pasca operasi? Terima kasih. Silakan Dr. Lohde. Pertanyaannya adalah bagaimana sih visi ini dapat mengurangi faktor untuk mediator inflamasi, tapi tetap memerlukan terapi pertanyaannya tadi mengenai PCP yang dapat mengurangi mediator inflamasi, namun mengapa masih tetap memerlukan terapi imunosupresif pasca operasi? Nah, untuk terapi PCP ini memang hanya menghilangkan mediator inflamasi yang berada pada atau di dalam vaksin vitreous itu saja. Nah, bukan untuk menghilangkan sumber inflamasi yang terjadi. Jadi, untuk selama proses penyembuhannya masih diperlukan terapi imunosupresif pasca operasi agar tidak terjadi rekurensi ataupun flare up setelah terjadinya atau setelah dilakukannya PVC ini. Kemudian untuk terapi imunosupresif itu tetap diperlukan untuk menekan dari aktivitas sistem imun yang mungkin masih terjadi ataupun proses infeksi dan inflamasi yang masih sebenarnya berjalan di dalam intraokuler tersebut, karena hanya pada PVC tersebut bagian vitreous yang memiliki atau
menimbulkan beban inflamasi saja yang dibutuhkan, bukan untuk penyakitnya. Sehingga masih dibutuhkan untuk terapi pasca operasi agar tidak terjadi flare up ataupun menimbulkan degeneratif pada infeksi. Bagaimana Dokter Cindy? Ada pertanyaan lagi dari PPDS lain? Oke, silakan. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada presentan, pada pasien dengan uveitis posterior kan bisa terjadi berbagai macam retina detachment. Nah, itu bagaimana gejala klinisnya dan apakah mempengaruhi terapi PPV ini? Terima kasih. Silakan. Silakan sambil dijawab mungkin. Slide yang akan menunjukkan hasil dari apa namanya dari studi dan juga adanya studi. Maaf, suara Dokter Ade nggak jelas ya. Mohon izin dokter, apakah suara saya sudah jelas? Oke, silakan dicoba Dokter Ade. Jadi bisa dibedakan yang pertama untuk rematogenesis sendiri itu dilihat dari adanya tear di mana ada lubang pada di antara membran sensoris dari retina dan juga pigmented retinal epithelium di mana ketika adanya lubang tersebut maka cairan vitreous dapat masuk ke dalamnya sehingga hal ini merupakan salah satu indikasi bahkan indikasi emergensi dilakukannya PVC. Sedangkan untuk yang fraksional itu biasanya ditimbulkan adanya traksi antara membran dari vitreous dan juga dari bagian retina yang disebabkan oleh traksi mekanik namun tidak ada lubang ataupun tear di dalamnya sehingga tidak ada cairan dari vitreous yang masuk ke dalam retina. Hal ini juga salah satu dari indikasi dari PVC juga untuk menghilangkan antara traksi dari membran fibrovaskuler yang terbentuk di dalam proses inflamasi penyakitnya. Sehingga ketika PCV dilakukan, fungsinya adalah untuk melepaskan traksi tersebut sehingga dapat menghindari kemungkinan menjadi TIR ataupun traksi yang semakin luas dari penyakit tersebut. Kemudian untuk yang superatif sendiri, biasanya memang untuk yang superatif sendiri ini, pada pemeriksaan fundoskopi ditemukan adanya bagian yang sedikit cembung ataupun konveks yang datar seperti itu, datar namun sedikit cembung di mana ditemukan kadang-kadang adanya shifting fluid, fenomena shifting fluid. Ketika pasien bergerak, maka cairan di dalamnya tersebut akan kelihatan seperti bergerak juga. Nah, untuk PVV pada supuratif retinal detachment ini sendiri biasanya bukanlah indikasi utama. Biasanya jika inflamasinya bersifat ringan, maka dapat terserap sendiri ataupun dapat terlebih dahulu dicoba dengan terapi-terapi pemberian kortikosteroid untuk agar cairan di bagian retina tersebut dapat terserap sendiri. Baik, mungkin nanti ditambahkan oleh narasumber. Apa ada pertanyaan lagi dari PPDS? Satu pertanyaan lagi dari Dokter Ervan. Baik, terima
kasih atas kesempatannya dokter. Izin bertanya kepada presentan pada pasien uveitis posterior dengan vitritis persisten, lalu ERM dan CME kronis, kapan pertimbangannya kita memilih akan dilakukan VPP atau kapan bisa dilanjutkan dengan antiinflamasi atau apakah harus menunggu kalau inflamasinya itu mereda dulu baru bisa dilakukan vitrektomi. Lalu yang berikutnya, jika kita bertugas di perifer dengan peralatan yang terbatas tanpa ada vitreoretina, apa indikasi rujuk segera pada pasien dengan uveitis posterior? Terima kasih, dokter. Silakan Dr. Lodi. Buat lebih dahulu dilakukan sebagai spesialis misalnya kita berada di daerah perifer yang masih akan terdekat, tidak memiliki layanan vitreoretina yang lengkap gitu, maka kapan uveitis posterior ini memiliki indikasi untuk segera dilakukan rujukan. Nah, untuk di fasilitas perifer tersendiri, maka Kayaknya headsetnya tuh harus dipegang sama Lode ya. Nah, benar. ya, baik dokter, mohon izin dokter, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jelas sekarang. Iya, dokter mohon izin dokter melanjutkan. Kemudian apa saja indikasi yang perlu dipertimbangkan? Misalnya ditemukan adanya vitritis yang berat, di mana pundaknya itu sulit untuk dievaluasi, kemudian tampak adanya vitreous yang mengganggu dari visualisasi bagian retina posterior, kemudian kita mencurigai adanya CNV, di mana tetap uh, visual pasien itu tetap tidak membaik, padahal inflamasinya itu sudah terkontrol dan juga inflamasinya itu sudah kita obati semaksimal mungkin. Kemudian curiga adanya ERM ataupun adanya PMT, di mana misalnya ada penurunan visus yang progresif, kemudian adanya metamorfopsia pada pasien, itu juga dapat dijadikan sebagai suatu indikasi. Kemudian untuk selanjutnya, kecurigaan adanya retinal detachment, di mana pada pasien yang mengeluh misalnya melihat bayangan kilatan-kilatan cahaya ataupun melihat bayangan seperti tirai pada pandangan pasien, itu juga merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk merujuk pasien untuk mendapatkan tata laksana ataupun diagnostik, untuk mendapatkan diagnostik yang lebih lengkap seperti pemeriksaan OCT dan juga pemeriksaan fundus yang lainnya, agar dapat ditegakkan eh, bahwa terjadi kerusakan secara struktural yang merupakan indikasi dilakukannya PVC. Kemudian yang kedua, mengenai yang pertanyaan pertama, mohon maaf, untuk vitritis persisten, kemudian ERM dan juga CNC kronik, apakah bisa langsung dilakukan PVC tanpa menunggu fase quiescent terlebih dahulu? Nah, untuk pertanyaan ini, secara umum biasanya operasi dari vitreoretina pada uveitis itu memang lebih aman dilakukan pada saat inflamasinya sudah tenang atau inflamasinya sudah teratasi. Namun memang idealnya, biasanya menunggu itu idealnya adalah sekitar 3 bulan. Namun pada prinsip utamanya adalah hal ini tidak bersifat mutlak, karena bila vitritisnya persisten, kemudian adanya komplikasi-komplikasi pada bagian struktural yang sangat berat, itu PVC ini dapat dilakukan meskipun inflamasinya itu belum sepenuhnya bersifat tenang. Kemudian yang paling penting itu adalah inflamasinya itu harus terkontrol semaksimal mungkin sebelum dilakukannya operasi dengan pemberian kortikosteroid ataupun imunosupresan yang adekuat untuk mengurangi risiko eksaserbasi dan risiko terjadinya rekurensi pasca operasi. Jadi untuk targetnya sendiri sebenarnya bukanlah semata-mata untuk menunggu inflamasinya itu bersifat tenang ataupun bebas dari inflamasi, namun untuk mencapai kontrol inflamasi yang optimal bila terdapat indikasi kuat untuk dilakukannya PVC seperti adanya kerusakan struktur pada retina, itu dapat dilakukan segera untuk tindakan PVC. Baik, terima kasih jawabannya Dr. Lode. Saya rasa saya cukupkan pertanyaan dari PPDS. Kita dengarkan dari para penilai. Selamat pagi, Dr. Eka. Selamat pagi, Dr. Kak. Suara saya terdengar ya? Oke, dokter. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi hari ini kita sudah melihat presentasi
Sari Pustaka tentang vitrektomi, ada uveitis posterior ya. Karena saya sekaligus pemimpin penulisan, jadi penilai juga ini. Jadi tadi sudah dipaparkan, saya punya 2 poin pertanyaan, mungkin yang dasar saja. Itu yang pertama adalah kalau kita lihat di sini kan berbicara lebih banyak terkait uveitis posterior ya. Nah, berdasarkan Sun Working Group itu apakah ada kriteria anatomis yang spesifik yang bisa membedakan antara uveitis dengan non-uveitis dan implikasinya terhadap tindakan PPP ini seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi PPP ini disebutkan atau berperan sebagai suatu, kalau tidak salah ya, imun modifying terapi gitu ya. Nah, apakah ini merupakan suatu hipotesis ataukah sudah ada suatu temuan klinis yang menyatakan kondisi tersebut? Ya, apakah itu suatu perbandingan terapi dengan tindakan lain atau bagaimana? Nah, wah, itu aja super. Terima kasih. Silakan Dokter Ludi. Mohon izin, apakah saya izin? Mohon izin menjawab, dokter. Untuk pertanyaan pertama mengenai bagaimana klasifikasi dari subgroup terhadap uveitis posterior dan juga perbedaannya terhadap panuveitis. Nah, untuk uveitis posterior dan juga panuveitis itu biasanya ditentukan memang melalui lokasinya dokter. Di mana untuk uveitis posterior inflamasi primernya itu berada pada koroid dan juga retina, sedangkan untuk yang panuveitis sendiri eh, eh, terdapat inflamasi yang bermakna pada segmen anteriornya juga, kemudian pada vitreusnya juga, dan juga pada segmen posterior yang biasanya memang lebih dominan. Kemudian oleh karena itu biasanya memang tidak ada batas anatomis dari jumlah sel ataupun ukuran lesi tertentu, tapi memang hal ini mutlak biasanya didasarkan pada lokasi dari lesi ataupun lokasi dari inflamasi yang terkena. Mungkin sebelumnya memang saya jelaskan bahwa uveitis posterior tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya infeksi sekunder pada vitreus karena memang organ vitreus sendiri dianggap sebagai reservoir sel mediator inflamasi yang memang bersifat avaskuler. Jadi untuk sel-sel inflamasi itu dapat berkembang sangat banyak di dalamnya dan sangat sulit untuk dihilangkan ataupun lambat dalam proses penghilangannya sehingga memang sehingga ketika adanya gangguan pada bagian posterior, bagi mediator-mediator yang ada pada mediator-mediator inflamasi yang ada pada vitreus itu akan berkembang sangat pesat dan sulit untuk dihilangkan sehingga memang untuk uveitis posterior sendiri itu dapat menyebabkan suatu inflamasi ataupun infeksi sekunder pada bagian vitreus atau yang menyebabkan terjadinya vitritis. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana implikasi terhadap tindakan dari vitrektomi? Untuk prinsipnya itu biasanya lebih ditentukan oleh apakah ada komplikasi struktural dibandingkan dengan bagaimana proses dari kedua penyakit tersebut. Jika memang dirasa, misalnya untuk posterior uveitis, jika memang ditemukan adanya retinal break yang sangat banyak, misalnya pada penyebabnya AMN, maka dapat dilakukan langsung untuk tindakan PVV sendiri. Berbeda dengan misalnya dengan panuveitis yang terkena bagian anterior, segmen intermediate, ataupun segmen posteriornya, tanpa adanya gangguan pada struktur bagian posterior atau bagian retinanya, dan dengan tanpa adanya vitritis yang berat, itu bukan merupakan salah satu indikasi langsung dilakukan PVV ini, dokter. Kemudian untuk yang kedua, eh,
peran vitrectomy sebagai imun modifying adjuvant terapi, di mana hal ini disebutkan karena PVC pada zaman sekarang ini bukan hanya digunakan untuk modalitas perbaikan struktural anatomi saja, namun dianggap dapat mengurangi beban intraokuler, beban inflamasi intraokuler, eh, dan sudah didukung oleh temuan-temuan klinis yang ada. Namun mekanisme dari bagaimana untuk penurunan proses imunologinya sendiri ini memang masih belum sepenuhnya itu dapat dipahami, dan masih bersifat hipotesis walaupun memang sudah ada temuan-temuan yang menjelaskan bahwa ketika dilakukan vitrektomi itu dapat menurunkan beban inflamasi intraokuler, namun belum diketahui bagaimana sebenarnya prosesnya dan juga belum ditemukan bahwa adanya studi yang secara langsung membandingkan bahwa utamanya hal tersebut dikarenakan tindakan vitrektomi. Gitu, gitu. Ya, berarti belum ada satu randomized clinical trial ya untuk ini pernyataan atau hipotesis tersebut ya, atau suatu systematic review gitu belum ya? Banget. Jadi saya dapat kalau untuk sistematik review dan juga yang lainnya yang saya baca itu memang secara umum dijelaskan dokter, baik untuk terapi diagnostik, terapi mekaniknya, kemudian untuk juga imun modifying juga. Jadi menjadi satu sebagai indikasi dilakukannya PVC. Nah, hal tersebut memang dapat meningkatkan dari BCVA pasien, kemudian menurunkan kebutuhan dari uh, terapi-terapi imunosupresan, namun belum diketahui secara pasti apakah hal tersebut saja yang menyebabkan terjadinya proses tersebut ataupun hasil tersebut, dokter. Namun memang ada beberapa studi klinis, tetapi sebagian besar itu berupa retrospektif, kemudian ada juga case series, kemudian cohort study, tapi sampai saat ini belum ada untuk studi yang randomized control trial ataupun RCT yang menjelaskan bahwa hal tersebut untuk 100% disebabkan karena imun modifying adjuvant terapi dari terapi PVC sendiri. Bagaimana Dokter Terima Eka? kasih, saya cukup dokter. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Dokter Eka. Izin saya sambut Dokter Mas sebagai penilai kedua. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Dokter Mas, apakah suara saya terdengar Dokter? Baik, sementara kita sudah mendengarkan pertanyaan dari PPDS dan dari penilai. Izin mungkin saya alihkan ke narasumber pertama. Selamat pagi, Dokter Harian Dayani. Selamat pagi, Dokter Cok. Pagi, Dokter. Pagi. Eh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat ya, Dokter Ade sudah mempresentasikan sari pustakanya. Ini yang kedua ya, Dokter Ade ya. Eh, ya tadi ini Dokter Ade presentasinya ngebut ya. Mungkin saking sudah di luar kepala mungkin ini ilmunya jadi ngebut sekali. Apa Dokter Juliari mungkin yang mengejar di sana jadi seperti terburu-buru. Tapi saya akan coba mungkin menambahkan saja, tapi tadi semua pertanyaan seperti sudah dijawab dengan baik ya sama Dokter Ade. Sudah lengkap tadi saya dengar. Bisa tambahkan saja, tadi ada Dokter Cindy yang bertanya kenapa setelah dilakukan vitrectomy masih diberikan
imunosupresan, itu mungkin Dr. Juliari mungkin yang akan menjawab. Kemudian dari Dr. Alisa, kalau tidak salah membedakan retinal detachment TRD dan RRD ya. Itu sebenarnya pada pasien dengan uveitis, apakah itu ada retinal detachment rheumatogen maupun traksional, itu dua-duanya bisa. Pada uveitis posterior itu sendiri, jadi retinal detachment traksional tidak hanya bisa terjadi pada diabetes retinopati, tetapi juga bisa pada uveitis posterior, karena pada uveitis posterior itu dapat terjadi traksi retina melalui inflamasi kronis yang memicu proliferasi dari sel glial, fibroblast, RPE, dan juga sel inflamasi pada vitreoretina interface. Biasanya inflamasi itu akan menyebabkan tumbuhnya epiretina membran. Biasanya pada kasus-kasus inflamasi atau pada uveitis posterior itu seringkali traksinya justru terjadi di pol posterior, bukan di perifer. Nah, pada kasus-kasus inflamasi biasanya jarang terjadi PVR kecuali dia sudah ada kombinasi antara traksional dengan rheumatogen. Jadi bagaimana kita membedakan, ya seperti yang dijawab oleh Dr. Ade, kalau dia sudah ada break, ya kita bisa diagnosis sebagai rheumatogen. Kalau dia cuma traksi saja, kita diagnosis sebagai traksional retinal detachment. Tetapi tidak menutup kemungkinan kedua-duanya ada, bahwa traksional itu juga bisa menyebabkan terjadinya break pada satu pasien. Jadi kedua diagnosa itu ada retinal detachment traksional plus rheumatogen. Tapi penanganannya tetap sama, yaitu vitrektomi. Hanya saja kalau pasien tersebut retinal detachment-nya adalah traksional, kita tidak perlu memberikan tamponade. Jadi tidak perlu ditampon gas, tidak perlu ditampon silikon oil, cukup ya dilepaskan saja traksinya, dan nanti subretinal fluid-nya akan terserap bila RPE-nya masih bagus. Tetapi pada kasus-kasus dengan rheumatogen ya harus di laser dan harus diberikan tamponade. Perbedaannya di situ. Tetapi penanganan awalnya ya tetap vitrektomi. Kemudian pertanyaan dari Dr. Ervan, kapan kita mempertimbangkan tindakan vitrektomi pada kasus uveitis posterior? Pertimbangannya ya apabila terapi medikamentosa tidak lagi cukup untuk mengendalikan penyakit atau ketika telah terjadi komplikasi pada vitreoretina yang mengancam penglihatan. Misalnya sudah terjadi traksi, sudah terjadi robekan pada retina, jadi itu adalah indikasi mutlak untuk dilakukan vitrektomi. Kemudian yang lain adalah adanya vitritis yang persisten, yang menyebabkan gangguan visual yang signifikan, kemudian adanya vitreous hemorrhage yang menetap, adanya epiretina membran, vitreomakula traksi, selain tadi yang retina detachment itu ya, ada PVR, atau pada kasus-kasus di mana dibutuhkan diagnostik, kan sering sekali tuh ya retinal uveitis posterior yang nggak jelas diagnostiknya tuh, etiologinya nggak jelas. Nah, jadi kita bisa lakukan vitrektomi untuk diagnostik dengan mengambil vitreusnya. Mungkin nanti dijelaskan lagi oleh Dr. Juliadi, mungkin dilengkapi. Kemudian apabila di daerah, kapan sebaiknya dirujuk? Yang pasti kalau dirujuk itu apabila sudah ada keterlibatan segmen posterior yang signifikan ya. Misalnya ada penurunan, terutama kalau kelainan posterior itu menyebabkan penurunan visus yang progresif. Ada vitritis yang berat yang menghambat evaluasi retina. Kemudian ada dugaan retinal detachment. Kemudian ada udem makula yang persisten.
atau ada inflamasi yang tidak terkontrol dengan terapi standar yang ada di daerah tersebut. Yang harus diingat, rujukan dini itu penting karena keterlambatan penanganan itu dapat menyebabkan kerusakan retina yang irreversibel. Nah, itu mungkin ya nanti mungkin ditambahkan Dr. Juliari. Maaf Dr. Juliari, saya timpakan semuanya ke Dr. Juliari karena memang kalau uveitis itu jagonya Dr. Juliari ya. Nah, untuk pertanyaan Dr. Eka nih, vitreck pada uveitis dan panuveitis mungkin saya jawab dari segi vitrektominya, tetapi untuk bagaimana membedakannya nanti mungkin Dr. Juliari. Kalau vitrektomi pada uveitis dan panuveitis secara prinsip tidak ada kriteria yang khusus untuk membedakan, tetapi keputusan vitrektomi itu sendiri sebenarnya ditentukan oleh lokasi, derajat keterlibatan vitreoretinanya, aktivitas inflamasi, serta adanya komplikasi struktur dari retinanya, apakah dia mengancam penglihatan atau tidak, gitu. Kalau pada panuveitis kan tindakan vitrektominya mungkin lebih sering diperlukan karena inflamasi itu melibatkan seluruh segmen mata ya, terutama karena vitritisnya lebih berat. Tetapi indikasi operasinya sebenarnya sama saja, gitu. Mungkin dari saya demikian Dr. Cho, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ari untuk masukan dan pencerahannya. Sekarang kita panggil Dokter Juliari. Selamat pagi Dokter Ajul. Selamat pagi Dokter Cok, suara saya jelas ya? Jelas Dokter. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Dokter Luhdi ya sudah membawakan materi ini. Mungkin selama ini kita melakukannya hanya sebagai rutinitas, tapi ketika kemudian dikupas secara tuntas itu ternyata memang ada banyak hal yang seharusnya kita pahami kenapa kita memutuskan melakukan pada pasien uveitis. Izin Dokter, suaranya terputus. Kemudian kalau sekarang jelas? Oke, jelas Dokter. Jadi tadi sudah dijelaskan juga bagaimana kapan sih keputusan sebenarnya melakukan vitrektomi, apakah menunggu sampai uveitis itu tenang atau fase quiescent. Jadi biasanya kalau pada beberapa kasus uveitis kita memang harus menunggu sampai terjadi progres kondisi yang sanata, yang tenang, kemudian kita tunggu bahkan 3 bulan, baru kemudian kita mengizinkan untuk tindakan operasi. Tetapi kalau misalnya seperti tadi Dokter Ari sudah sampaikan, ada kondisi yang mengancam penglihatan, misalnya ada perdarahan yang masif, kemudian adanya break, adanya retinal detachment-nya luas. Nah, itu kita bisa melakukan sesegera mungkin dengan catatan. Jadi kalau memang kita meyakinkan bahwa uveitisnya itu adalah suatu uveitis non-infeksi, sudah dengan walk up sebelumnya, sudah dengan pemeriksaan dan konsultasi ke sejawat yang lain. Nah, itu kita bisa backup dengan antiinflamasi high dose sebelum dilakukannya vitrektomi. Kemudian nanti setelah vitrektomi dilakukan, kita bisa menurunkan dosis steroidnya, kemudian langsung mengkombinasi dengan obat-obatan imunosupresan. Kalau misalnya kita menunggu, berarti ada kondisi perbaikan yang kita lihat, misalnya pada kondisi-kondisi hanya vitritis seperti itu dengan progres membaik, jadi peradangannya berkurang, tetapi memang belum tuntas hilang. Nah, itu biasanya kita menunggu, kemudian sampai dengan obat-obatan steroid itu sudah kita hentikan, kita masih menunggu kurang lebih 3 bulan pasca kita menghentikan obat antiinflamasinya. Jadi konsepnya kemudian kita pegang kapan sih kita memilih memutuskan untuk vitrek segera, kapan kita menunggu.
Kemudian untuk pertanyaan kenapa setelah PPP masih diberikan obat imunosupresan? Karena memang itu bukan pengobatan utamanya ya. Jadi utamanya tetap mencegah reaksi inflamasi yang muncul pada pasien-pasien yang biasanya sering terjadi itu adalah pasien-pasien autoimun dengan reaksi yang memang ada di dalam tubuhnya. Jadi vitrektomi itu seperti yang Dokter Lodi sebutkan memang hanya mengurangi mediator inflamasi yang ada di vitreusnya. Kemudian kalau memang terjadi retinal detachment baiki secara anatomis, untuk selanjutnya kemudian tetap ditunjang dengan obat-obatan untuk menurunkan respon atau meredakan reaksi dari autoimunnya. Kemudian untuk perbedaannya uveitis posterior dan panuveitis, tadi saya rasa Dr. Lode juga sudah menjelaskan. Kalau uveitis posterior itu berarti akan ada kita lihat sesuatu apakah di retinanya, yang biasanya juga kita kenal sebagai retinitis, atau memang di koroidnya, koroiditis, atau di koroid dan retinanya, korioretinitis, atau di retina, koroid, dan vitreusnya. Tetapi biasanya dengan reaksi inflamasi yang sangat minim di anterior atau bahkan tidak ada. Kalaupun ada sel atau flek Izin dokter, suaranya hilang. sel radangnya ke depan. Kalau sekarang kedengaran, Cok? Nah, sampun dokter. Oke, jadi kalau memang ada reaksi inflamasi yang minimal di anterior itu kita masih menyebutnya sebagai clumping. Tetapi kalau memang dia panuveitis itu reaksi inflamasi akan sama beratnya dari anterior sampai ke posterior sampai kemudian ada lesi apakah di retina, di koroid ataupun seluruhnya. Jadi biasanya hanya pada kasus-kasus tertentu saja yang gambarannya uveitis posterior, misalnya VKH, simpatetik optalmia, Behcet itu biasanya panuveitis. Kalau uveitis posterior itu biasanya CMV, retinitis CMV, korioretinitis tuxu, kemudian koroiditis TB, koroiditis HSV. Nah, itu biasanya kita menyebutnya sebagai uveitis posterior. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya rasa tadi Dokter Ari juga sudah menjelaskan banyak mengenai topik ini. Terima kasih Dokter Cok. Baik, terima kasih dokter Juliari. Kita sudah mendapat banyak ilmu dari dokter Ariandayani, dokter Juliari. Mungkin ada tambahan dari dokter Ari Suryati. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dokter Cok. Suara saya jelas ya? Oke, jelas dokter. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan ilmiah dari Dokter Rudy ya, kemudian sudah ditambahkan dari Dokter Arianda dan Dokter Juliari, sangat lengkap. Mungkin dari saya sedikit tambahan saja, Dokter Cok, bahwa memang hmm, penekanannya adalah vitrektomi pada kasus uveitis ini memang bukan terapi utama seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Juliari. Kita harus memandangnya sebagai suatu terapi penunjang karena hampir sama seperti vitrektomi yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan retinopati diabetes. Jadi diabetesnya harus dikendalikan dulu dan diabetesnya harus terkontrol. Vitrektomi ya memang setelah itu baru bisa dikerjakan. Nah, jadi kalau inflamasi peradangannya belum dia mencapai hal yang bisa kita kerjakan vitrek ya, itu nanti malah menjadi suatu hal yang tidak baik. Jadi vitreus itu sendiri tadi sebagai reservoir gitu ya disampaikan Dokter Lode, mungkin bahasa lebih mudahnya dia pupuk gitu, pupuk penyubur bagi inflamasi yang terjadi di dalam bola mata. Jadi penyuburnya kita ambil, pupuknya kita ambil, sehingga obat-obatan yang kita berikan itu bisa masuk lebih baik penyerapannya ke dalam bagian uvea seperti itu. Sementara terapi dasar untuk penyakit primernya ya harus diobati kalau memang dia
sistemik ya itu harus jalan juga seperti itu. Nah, fit track yang eh, dikerjakan itu yang memang harus pada kondisi-kondisi yang memang fit track cepat yang dikerjakan tuh pada kondisi di mana retinanya itu memang terancam dalam tanda kutip, yaitu traksinya melibatkan makula, ada break, kemudian dia menetap lebih dari 1 bulan seperti itu sembari dari peradangannya diperbaiki. Dokter Cak mungkin seperti itu, tambahan dari saya tidak banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Hari Surya. Dengan ini kita sudah mendengar semua masukan dari para narasumber. Izin sebelum menutup ilmiah, apakah ada komentar dari komentator pagi hari ini? Selamat pagi Dokter Yulia. Selamat pagi Dokter Cok, apakah suara saya terdengar? Jelas dokter. Ya, baik. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan presentasi kedua dari Dokter Luhdi ya. Jadi kita bahas dari makalah dulu ya. Makalah itu untuk ada dua kasus yang belum ada gambarnya. Jadi kalau kita PKH kronis dan ocular sarkoidosis ya. Kalau lebih jelas lagi bisa ditambahkan gambar sehingga kita belajar kemudian menunjukkan klinis spesifik untuk kelainan PKH dan sarkoidosis ocular itu jadi lebih paham ya. Seperti misalnya beach spot itu kan sudah ada gambarnya jadi kita bisa lebih jelas untuk belajar. Nah, kemudian untuk penulisan daftar pustaka itu masih ada DKK. Jadi untuk daftar pustaka itu sebaiknya semua autor, koautor ditulis ya. Jadi jangan ada yang disingkat. Itu dari makalah. Kemudian dari PPT saya kira sudah bagus, informatif ya. Untuk diskusi tadi sudah bisa menjawab pertanyaan dan lebih lengkap dijelaskan oleh narasumber. Kemudian sudah lebih bisa menghadap audiens walaupun tadi saya lihat agak panjang ya waktu presentasinya karena masalah IT. Jadi nanti tolong tim IT diperhatikan untuk koneksi jaringannya sehingga tidak putus nyambung ya. Jadi kemudian saya harapkan untuk pembacaan ilmiah itu kalau bisa on time ya. Jam 7.30 kita selesai, 1 jam cukup, 8.30 sudah harus selesai. Mudah-mudahan ke depannya IT lebih tersambung dengan baik ya, sehingga kita bisa on time selesai ilmiah. Kemudian untuk presentasi LOHD pada pagi hari ini saya simpulkan sudah berjalan dengan baik ya. Terima kasih Dokter Cok. Selamat pagi. Terima kasih dokter. Mungkin apakah ada pengumuman tambahan dari Dokter Yulia, dokter? Dari saya belum ada ya. Jadi nanti mungkin Rabu depan kita akan bicara tentang kurikulum ya. Kemudian mungkin sudah mulai start untuk setiap Rabu kita akan membicarakan standar pemenuhan untuk akreditasi. Terima kasih Dokter Cok. Baik, terima kasih dokter. Dengan ini izin saya tutup ilmiah pagi hari ini. Sekali lagi selamat untuk Dokter Lohdi sudah maju ilmiah sari pustaka kedua. Izin saya tutup ilmiah pagi hari ini dengan para pesanti Om Santi 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 Om. Terima kasih dokter.